Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melanjutkan sesi diskusi kita terkait mekanika fluida 1 dengan topik dinamika fluida, masih tentang Bernoulli equation. Nah, di bagian kedua ini kita akan diskusi tentang continuity dan Bernoulli equations ya, terkait dengan conservation of energy. Ya, ini juga penting untuk disampaikan, dan nanti sebelum kita masuk ke dalam latihan-latihan soal terkait dengan Bernoulli equation maupun persamaan kontinuitas ya. Nah, sedikit flashback bahwa kemarin di video sesi sebelumnya kita sudah berdiskusi terkait dengan Bernoulli equation dan bagaimana kita bisa menurunkan persamaan ini dengan menggunakan hukum Newton kedua ya. Kenapa ini penting untuk disampaikan agar kita bisa memahami bagaimana Bernoulli equation itu diturunkan dengan menggunakan pendekatan hukum Newton kedua, asumsi apa saja yang digunakan sehingga kita bisa tahu bagaimana cara menggunakan persamaan Bernoulli ini. Oke ya. Nah, selanjutnya terkait dengan conservation of energy ya, kita ketahui ya, conservation of energy, mohon maaf. Oke, apa ya? Oke ya, terkait dengan conservation of energy ya, kita sudah mempelajari setidaknya dua persamaan ya. Ya, yang pertama ya, ini di fluida ya. Yang pertama itu adalah continuity ya, atau persamaan kontinuitas. Apa itu persamaan kontinuitas? Nah, di sesi kuliah sebelumnya kita sudah belajar ya. Persamaan kontinuitas itu adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 ya. Nah, dari mana persamaan ini ya? Nah, sebelumnya kita coba tinjau dulu ya. Kalau kita punya pipa ya, pipa dengan dua segmen berbeda ya. Segmen 1 ukuran pipanya lebih kecil dibandingkan dengan segmen 2 ya. Kalau saya tinjau ini adalah titik 1, sedangkan ini pada elevasi yang sama ya, itu adalah titik 2 ya. Kita punya A1 ya. Kemudian kita punya segmen kecil di sini ya, dengan delta X1 ya. Kemudian ada V1 ya. Nah, di titik 2 sama ya, kita punya segmen kecil di sini. Kita beri nama delta X2 ya, kita punya A2, kemudian kita punya V2 ya. V2 ya. Nah, masih ingat bahwa kita ketahui bahwa massa di titik 1 itu bisa kita ekspresikan sebagai rho dikali dengan volume ya. Saya kasih tanda seperti ini saja ya. Nah, atau bisa kita kembangkan lagi ya, volume mohon maaf, ini rho 1 ya, biar jelas ya. Nah, volume ya, kalau kita lihat sini, kita punya nilai A1 di sini ya. Kita punya A1 dan kita punya delta X ya. Sehingga kita bisa dapat kan kalau A1 itu adalah luas penampang pipanya dalam hal ini ya. Sedangkan delta X itu adalah jarak kecil ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini bahwa volume itu adalah A1 dikali dengan delta X1 ya. Nah, delta X itu bisa kita, kalau saya kaitkan dengan kecepatan ya, maka delta X itu adalah V dikali delta T ya, V1 ya. Masih ingat ya, misalkan meter per second dikali second, maka kita dapat meter ya. Nah, sehingga kita ketahui bahwa dari kesetimbangan massa ya, delta M1 sama dengan delta M2 ya. Mohon maaf ya, ada coretan ya, nggak apa-apa ya. Kita tuliskan ya, rho 1 dikali A1
dikali V1 dikali delta T. Sama dengan rho 2 ya, dikali A 2 dikali V2 dikali delta T ya. Nah, delta T-nya bisa kita coret. Begitupun dengan rho ya, kita asumsikan bahwa rho-nya sama ya antara titik 1 dan titik 2 sehingga ini sama. Sehingga kita dapatlah A1 V1 sama dengan A2 V2 ya. Sehingga kalau kita memahami persamaan ini ya, di titik 1 dengan luas yang relatif kecil ya, luas yang lebih kecil, maka dia punya kecepatan lebih besar ya relatif terhadap titik 2 ya. Nah, di titik 2 ya, luasnya lebih kecil, lebih besar, mohon maaf, lebih besar ya, maka nilai V-nya itu akan lebih kecil ya. Oke ya. Kita lanjut ya. Nah, persamaan yang kedua yang kita sudah pelajari itu adalah Bernoulli. Ya. Bernoulli ya. Saya coba tulis ulang ya. Kemarin kita sudah coba turunkan, saya coba tulis ulang dulu ya. P1 ditambah dengan setengah dikali rho V1 kuadrat ya, ditambah dengan rho G H1 ya, sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ya, ditambah dengan rho G H2 ya. Nah, kalau saya gambarkan pipanya ya, kalau yang sebelah kiri ini dia sejajar. Nah, kalau ini kita coba buat dia tidak sejajar posisi titiknya ya, titik tinjaunya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita punya titik 2 di sini ya, titik 1 di sini ya, titik 1 ya, maka ini adalah H1 terhadap datum ya tentu. Ini kalau saya gambarkan datum ya misalkan, maka ini adalah H2 ya. Ini adalah H2. Oke. Nah, sini adalah ada segmen segmen delta, saya tulis delta X2 misalkan ya. Kemudian ada V2 ya. Kemudian ada A2. Di sini juga ada A1. Ada segmen kecilnya saya buat delta X1. Kemudian ada V1 ya. Nah, saya ingin sebelum kita diskusi terkait bagaimana menggunakan persamaan ini, coba kita lihat dulu cara lain melihat persamaan Bernoulli, menentukan persamaan Bernoulli dengan pendekatan conservation of energy ya. Sebetulnya sama saja dengan hukum Newton, tapi ini sedikit berbeda ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini ada gaya yang bekerja sebetulnya ya, ada katakanlah ada F1 ya, sama di sini juga sebetulnya ada gaya yang bekerja, ada F2 ya. Oke ya. Nah, kalau kita ingat ya, ini gaya yang diakibatkan oleh tekanan ya. Kalau misalkan kita ingat, misalkan F1 itu ya ataupun F2 itu sama dengan gaya itu adalah pressure ya, pressure dikali dengan luas ya, dikali dengan A1 ya. Nah, begitupun dengan F2 ya, F2 berarti P2 dikali dengan A2 ya. Nah, kita coba lihat dari analisis dari usahanya ya. Kita tahu bahwa usaha itu adalah ya gaya yang bekerja dikali dengan pergeserannya ya, dikali dengan jarak ya. Nah, dalam sini saya kasih simbol S misalkan ya, sehingga mohon maaf ini delta ya kita bilangnya, sehingga kita bisa menuliskan bahwa delta W atau W itu adalah usaha ya, itu adalah
F1 ya dikali dengan delta X1 dikurang ya, karena F2-nya itu berlawanan dengan arah aliran airnya, berlawanan dengan streamline ya, dikurang dengan F2 ya dikali dengan delta X2. Oke ya. Nah, kalau kita turunkan lagi ya, masukin nilai F-nya ya, maka kita bisa tuliskan di sini P1 dikali A1 dikali delta X1 ya dikurang dengan P2 dikali A2 dikali delta X2. Nah, maka ya delta W ya itu adalah delta volume ya, dapat dari mana volume ini ya, luas A dikali dengan delta X, itu kan volume ya. Nah, lihat tadi ya sebelah kiri tadi. Nah, dikali dengan perubahan tekanannya ya, P1 dikurang dengan P2 ya. Oke ya, kita dapat ya. Nah, sekarang kita kembali ke dalam teori energi kerja dan energi ya, atau teori work and energy ya, work energy theorism ya. Nah, apa itu? Kita tahu bahwa delta W itu adalah ya, delta W itu adalah energi potensial ya, potential energi ditambah dengan energi kinetiknya ya. Oke ya. Nah, saya ke atas dulu ya, ke atas dulu ya. Nah, apa itu energi potensial ya, atau energi kinetik dulu lah, energi kinetik ya. Nah, kita tahu energi kinetik itu ya apa? Energi kinetik setengah dikali dengan delta M ya dikali dengan kecepatan ya, perbedaan kecepatan ya, F2 kuadrat dikurang F1 kuadrat ya. Oke ya. Nah, bagaimana dengan energi potensial ya? Energi potensial ya itu adalah apa? MGH ya, kalau masih ingat ya, delta M kali gravitasi, beda elevasinya ya, H2 kurang H1. Nah, kita masukkan persamaannya ya. Oke ya. Apa dulu? Saya masukkan dulu energi kinetik saja ya, setengah dikali dengan delta M ya, V kuadrat dikurang V1 kuadrat ya, ditambah delta Mg kurang dikali dengan H2 kurang H1 ya. Oke ya, nggak cukup tempatnya ya. Nah, yang sebelah kiri saya masukkan persamaan yang tadi ya, yang ini ya, yang ini ya. Nah, kita masukkan delta volume dikali P1 kurang P2 ya. Oke ya. Nah, kalau kita balikin lagi volume ya, ini volume ya. Volume ini masih ingat ya, volume itu apa? Volume itu delta M ya dibagi dengan rho ya. Maka ini adalah delta M dibagi rho dikali dengan P1 dikurang P2 ya. Nah, maka saya bisa tuliskan lagi di sini delta M dibagi rho ya kali P1 dikurang P2 sama dengan setengah dikali delta M kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah dengan delta Mg dikali H2 kurang H1. Nah, coba lihat. Kalau misalkan kita bisa selesaikan ini, maka ya apa ini kan delta M-nya bisa kita coret ya. Delta M bisa kita coret semua, ini kan ada semua komponen delta M bisa kita coret ya. Kemudian saya bisa kalikan ini dengan rho
ya. Ya, kita kalikan semua row, kemudian yang titik 1 kita pindahkan sebelah kiri, titik 2 kita pindahkan sebelah kiri, maka kita bisa langsung dapatkan tuh P1 ditambah setengah row V1 kuadrat ditambah row G H1 ya, sama dengan P2 ditambah setengah row V2 kuadrat ditambah dengan row G H2. Nah, kita dapat persamaan Bernoulli. Oke, sekarang untuk latihan berikutnya kita akan coba latihan soal untuk bagaimana caranya kita menggunakan persamaan Bernoulli maupun persamaan kontinuitas ya dalam beberapa kasus di mekanika fluida. Oke, terima kasih.